pada saat digital ID berani kita launching, maka keamanan tidak boleh tidak untuk di-include-kan secara by design. Jadi memang security by design. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Digital ID tentu memiliki manfaat dan keuntungan yang banyak, ya. Tapi jangan lupa, selalu ada dua sisi, ya. Bahwa ada manfaat, juga akan ada resiko dan ancaman yang mengikuti di belakangnya. Ini mungkin jadi dilema buat bangsa kita, ya. Ya, sampai hari ini kita selalu masih menunggu. Menunggu dalam artian tidak menunggu yang sebagaimana, ya. Kita menunggu yang bocor mana lagi nih. Ya, ini masih menjadi suatu coletehan, ya, bahwa berita bocor itu masih sangat banyak gitu, ya. Dan ini sebetulnya juga menjadi PR yang luar biasa untuk kita secara sistematis membangun keberhasilan Indonesia Emas tadi. Kenapa? Once trust dari masyarakat itu belum terbentuk, maka sulit deh ngomong digital ID sebetulnya. Ya kan? Karena modalnya pertama adalah trust. Bagaimana kita membentuk trust? Tentu trust itu butuh bukti. Butuh bukti yang memang diberitahu kepada masyarakat tentang lagi ngapain sih pemerintah saat ini. Kemudian ada evidence apa sih yang membuat saya bisa trust kepada pemerintah. Nah, tentu isu yang menarik saat di seri yang sebelumnya saya beritakan bahwa saya baca berita bahwa kita akan membentuk matra siber, ya, di TNI sebagai angkatan baru dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara kita. Itu menjadi suatu angin segar, ya, untuk membangun trust yang sudah agak luntur di masyarakat kita terhadap bagaimana pemerintah bisa mengamankan data. Itu fakta di lapangan seperti itu. Jadi saya mau bicara bahwa digital ID banyak manfaatnya, tetapi ada kompensasi. Jadi pemerintah harus bisa menjaga keamanan data dan privacy, gitu, ya. Itu dua hal yang tidak bisa dihindarkan, gitu, ya. Nah, bagaimana mekanisme-mekanisme itu bisa mengatakan bahwa kalau saya memiliki digital ID, nggak ada lagi, ya, berita-berita bocor-bocor itu, gitu, ya. Karena apa? Digital ID benar-benar merepresentasikan kita, ya, warga kita ini di dunia digital. Kalau itu sampai bocor, ya, impact-nya akan sangat luar biasa juga, gitu, ya, terhadap bagaimana akses kepada layanan. Walaupun saya yakin bahwa tadi saya sempat sampaikan keamanan yang bisa dibangun adalah dengan metode enkripsi dan autentifikasi multifaktor. Tapi apa yang menjadi pesan sekarang adalah pada saat digital ID berani kita launching, maka keamanan tidak boleh tidak untuk di-include-kan secara by design. Jadi memang security by design. Digital ID akan mengatakan sebagai security by design. Data privacy included di dalamnya. Sebagai sebuah negara, tentu ada yang tersentral, ya. Saat tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan dari digital ID ini adalah enkripsi dan juga multifactor authentication, maka enkripsi yang di sini tentu kan enkripsi negara, ya, yang kita bicarakan. Maka kan ada yang namanya CA, yang namanya Certificate Authority, atau sertifikat elektronik yang harus ditempelkan kepada sistem identitas digital kita. Sehingga ini akan memberikan garansi bahwa digital ID kita saat disimpan dan saat didistribusikan itu dalam kondisi sudah terenkrypt dan akan sangat sulit untuk bisa meretas ke hal tersebut. Nah, tetapi sekali lagi tentu ada cerita-cerita bahwa bagaimana CA-nya negara kita, root CA kita seperti apa. Kita akan bicara sedikit teknis, ya. CA adalah Certificate Authority di root di negara kita seperti apa, siapa yang akan menjadi CA servernya dan sebagainya. Ini menjadi kunci berikutnya. Yang kedua adalah kalau saya bicara masalah autentifikasi multifaktor, pasti sudah banyak familiar, ya, yaitu bahwa once kata sandinya kita sudah dibobol orang, maka untuk bisa masuk ke dalam identitas digital kita tadi yang merupakan representasi secara elektroniknya masih membutuhkan
hal yang lain seperti token ya atau bahkan biometrik ya. Jadi dua hal itu yang akan menjadi pengaman dari yang namanya sistem identitas digital. Dua-duanya ini harus disiapkan oleh pemerintah. Tentu itu dalam perspektif teknologi. Yang kedua, dari sisi perspektif people atau masyarakatnya, pasti kita perlu mengedukasi masyarakat untuk tidak membagikan informasi yang berlebihan. Jadi ya minimal aja data-data pribadinya yang berlebihan. Karena memang dengan digital ID maka seluruh aktivitas kita di digital ID tersebut akan terrecord pastinya. Ya, apapun itu akan terrecord. Transaksi yang ada di kita mengakses perbankan, kita mengakses belanja online dan lain sebagainya itu akan menjadi terrecord. Nah, di sini juga butuh bagaimana pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bijaksana menggunakan layanan digital yang ada di dunia cyber ini. Data protection selalu ada dua hal. Yang pertama, tadi yang kita sampaikan dengan enkripsi dan multifaktor, itu saya baru bicara masalah data security. Sebelahnya ada lagi, yaitu namanya data privacy. Ya, jadi ada dua nih, data protection itu adalah data security dan data privacy. Kalau data security, tadi kita lebih banyak bicara masalah teknologi, masalah infrastruktur dan sebagainya. Kalau data privacy adalah bagaimana kita melindungi hak-hak orang. Hak-hak orang, benar-benar hak-hak orang, khususnya adalah hak-hak subjek data pribadi. Maka mau nggak mau saya harus bicara tentang PDP. Dan sangat bersyukur kita, Oktober PDP ini sudah on. Kalau kita melihat dari masa tenggat sosialisasi 2 tahun, maka Oktober 2024 ini jalankan. Sepertinya sudah menjadi fondasi untuk harusnya kita ready digital ID berikutnya, karena sudah ada perlindungannya undang-undangnya gitu ya. Jadi, saya tidak tahu nanti ke depan siapa sih yang akan mengelola sistem identitas digital ini. Siapa? Apakah Kemendagri, apakah Kementerian Kominfo atau BSSN? Itu bukan ranah yang bisa saya ceritakan di sini gitu ya. Siapa saja silakanlah, nanti tinggal regulasinya bagaimana kita bentuk. Tetapi yang pasti harus mengimplementasikan yang namanya pelindungan data privacy. Itu kunci sekali. Karena apa? Semua verifikasi yang akan dilakukan di dalam sistem identitas digital tadi itu akan merekod semua aktivitas kita, baik itu data umum ataupun data spesifik ya. Data yang penting bisa mengidentifikasikan atau teridentifikasikan tentang seseorang. Jadi penerapan regulasi, sosialisasi regulasi khususnya Undang-Undang PDP akan menjadi komponen yang mutlak untuk diimplementasikan dalam pengamanan digital ID. Jadi, ada dua nih. Data security, kita akan bicara masalah enkripsi dan multifaktor. Di sisi lain, kita harus bicara data privacy untuk melindungi hak-hak subjek data pribadi, ya, yang di sana sudah ada regulasinya. Nggak main-main loh sanksinya. Dari mulai pelanggaran PDP hingga ke tindak pidana PDP. Tentu yang diawali dengan kegagalan PDP terlebih dahulu secara bertingkat. Ya, jadi sudah saya sampaikan secara komplit bahwa ada data security, ada data privacy menjadi requirement untuk digital ID. Kalau tadi terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh penyedia sistem identitas digital, ya, kita sekarang pindah kepada kita sebagai warga negara. Loh, warga negara bisa harus melakukan apa saat kita nanti sudah memiliki yang namanya identitas digital? Di sisi warga ya, dari sistem penyedia sistem identitas digital, entah Kemendagri tadi, ataupun Kemenkominfo atau BSSN, atau mungkin ada tim baru, saya nggak tahu juga, sudah seperti itu. Nah, sekarang dari sisi masyarakatnya. Masyarakatnya adalah kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus menggunakan digital ID ini dengan bijaksana, yang pertama. Yaitu jangan males untuk menggunakan autentifikasi berlapis. Contoh di handphone kita aja, itu kan sebetulnya disediakan juga menggunakan fingerprint. Masih hanya yang menggunakan hanya dengan menggunakan PIN saja. Ya kan? Artinya, kadang kita lupa ya, ada yang shoulder sniff ya, ngintip dari belakang gitu, pas kita masukin handphone itu kan kebaca tuh 77889 misalkan gitu kan ya.
gampang handphone kita lengah sedikit bisa dimasukin ke sana. Tapi kalau kita pakai jempol ya jempol kita kan kita sendiri yang punya gitu ya. Jadi bagaimana bijaksana menggunakan teknologi untuk membiasakan diri menggunakan multifaktor autentifikasi atau autentifikasi berlapis. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk membagikan informasi secara terbatas, seperlunya saja, minimalis data aja. Ya, Anda perlunya apa? Nama, ya sudah nama aja. Anda perlu apa? Nama dan alamat, ya sudah. Yang lain jangan dikasih gitu. Jangan semuanya kayak zaman sekarang kan fotokopi KTP itu kan semuanya. Emang Anda butuh golongan darah saya? Emang Anda butuh informasi yang lain? Kan cuma butuh itu aja kan? Nah, itu biasakan kita untuk memberikan informasi yang seminimal mungkin. Kemudian kebiasaan juga untuk kita memantau aktivitas kita. Kita perlu memantau digital ID kita ini buat ngapain aja. Kenapa? Ya jaga-jaga kalau ada hal yang mencurigakan yang bukan kita, tapi ada orang yang menggunakan identitas kita. Jadi dipantau. Jadi bisa segera disampaikan. Yang keempat, tentu Anda harus memahami tentang kebijakan PDP. Penting ya. PDP ini kalau Anda hidup di dunia digital zaman sekarang ya harus ngerti banget ya. Semuanya harus memahami itu karena bagaimana kita dijaga hak-haknya oleh negara, apa yang menjadi hak kita yang bisa kita tuntut kepada para pengelola data pribadi kita. Nah, ini pemahaman itu juga akan menjadi sangat baik. Nah, itu sekiranya yang mesti kita siapkan dari sisi kita sebagai masyarakat untuk mengamankan digital ID kita. Karena memang itu yang sudah harus dimiliki oleh negeri kita, digital ID. Efisien dan segala kemudahan tentang layanan publik, apapun itu dari pemerintah dan pemerintah, adalah yes, garanti dari digital ID. Tapi harus aman. Aman dan efisien adalah clear. Tidak bisa ditawar-tawar. Dan success story dari digital ID ini diimplementasikan adalah kalau ada kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintah mampu mengelola data dengan baik. Maka, keamanan dan privasi bukanlah tentang menutup diri dari dunia digital. Nggak mungkin dong Anda tidak bermain di dunia digital. Tetapi tentang bagaimana Anda menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab pastinya. Digital ID adalah alat yang sangat kuat untuk hal tersebut. Namun, kekuatan tersebut hanya akan terwujud jika kita menjaga kepercayaan dan melindungi hak-hak pribadi kita. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital.